Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini info yang kami sampaikan adalah info terkait data penempatan yang menjadi ASN itu resmi dikunci Kemendikbud bagi 127.186 guru lulus passing grade. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya untuk seleksi penempatan guru lulus passing grade ya untuk pelamar prioritas 1 itu sebenarnya terbagi dalam beberapa kelompok ya. Yang mana di sini ada data yang sudah dikunci di sini, yaitu sebanyak 127.186 guru passing grade dipastikan ya diangkat pada seleksi saat ini. Nah, jadi 127.186 ini itu akan siap-siap melakukan proses pemberkasan nantinya melalui masing-masing akun SSCASN, dan juga akan ada petunjuk dari masing-masing BKPSDM per instansi per wilayah. Seperti itu ya. Jadi untuk 127.186 ini dipastikan lolos menjadi ASN P3K. Adapun beberapa data itu sebenarnya ada 169.078 terdapat kebutuhan memang, yang mana ada 41.892 ini tidak tersedia formasi. Sebenarnya ini dibutuhkan Bapak Ibu ya, tetapi itu tidak tersedia formasi. Nah, di sini ini akan menjadi tugas pokok dari Kemendikbudristek bagaimana melakukan koordinasi dengan Pemda untuk dapat diangkat pada seleksi berikutnya. Jadi yang 41.000 ini sebenarnya sisa diangkat saja Bapak Ibu ya, cuman karena tidak ada tersedia formasi sehingga belum diangkat. Ini ya, ini yang 41.892 itu sebenarnya dibutuhkan. Kemudian ada sekitar 24.876 ini tidak terdapat kebutuhan ya. Nah, yang mana 13.527 ini sebenarnya inilah yang tidak mendapatkan notif Bapak Ibu ya, tidak mendapat penempatan di akunnya masing-masing. Sedangkan ini yang 11.349 formasi diperuntukkan bagi 11.349 guru PG yang nantinya mendapatkan notifikasi untuk turun prioritas. Jadi 11.349.000 ini itu bisa lolos menjadi ASN dengan syarat turun prioritas Bapak Ibu dari P1 ke P2, P3 atau pelamar umum. Nah, sedangkan yang 41.000 ini sisa koordinasi dengan Pemda, sehingga nanti PR bagi Kemendikbud tersisa sekitar 13.527. Seperti itu ya, hitung-hitungan dari 193.954 guru pelamar prioritas 1 yang akan diangkat menjadi ASN P3K tahun ini, yang mana 127.186 inilah yang akan mengisi formasi. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu perlu perhatikan ya bahwasanya seperti yang kita katakan tadi, bahwa sebenarnya ada formasi ya sebanyak 11.349 yang bisa diisi oleh sebagian dari 55.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat. Cuman 11.349 ini yang berpotensi diangkat, tapi dengan catatan memilih turun prioritas Bapak Ibu ya, sebagaimana saran dari Kemendikbudristek. Jadi kalau misalkan dari 55.000 ini turun prioritas, maka akan dipangkas sekitar 11.349 yang berpotensi untuk dapat terangkat Bapak Ibu ya, apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan memilih jabatan fungsional lainnya. Seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya terkait
pengangkatan 11.349 melalui jalur seleksi observasi bagi P1 yang turun prioritas. Nah, kemudian di sini ada artikel ya dari gpnn.com. Di sini katakan Bapak Ibu, tentunya ini artikel merupakan kabar gembira. Di sini Kemendikbudristek pastikan ya 127.186 guru lulus passing grade P3K sudah aman ya. Jadi di sini ceritanya tunggu pemberkasan ya. Nah, di sini Kementerian Pendidikan ya, Kebudayaan Riset dan Teknologi itu memastikan sebanyak 127.186 guru lulus passing grade P3K hasil seleksi P3K 2021 itu sudah aman. Mereka tinggal menunggu mereka tinggal menunggu pemberkasan NIP. Nah, jadi P3K guru rencananya dilaksanakan Februari Maret 2023 ya. Jadi situ nanti akan ada pemberkasan NIP sekaligus penerbitan NIP Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga dikatakan dari 193.994 guru lulus passing grade itu sebanyak 127.186 yang sudah aman posisinya Bapak Ibu ya, karena telah mendapatkan formasi P3K 2022. Kata pelaksana tugas PLT Dirjen Guru Tenaga Kependidikan ya, Ibu Nunuk Suryani dalam taklimat media di Jakarta Senin. Selain itu terdapat sekitar 55.000 ya guru lulus passing grade tidak bisa diangkat P3K tahun ini. Jadi ini 55.000. Tapi kalau misalkan 55.000 ini sudah dikoordinasikan dengan Pemda dan ada yang diangkat melalui jalur seleksi observasi turun prioritas, maka PR-nya itu tersisa nantinya 13 ribuan. Seperti itu ya. Nah, menurut Nunuk mereka tidak bisa diangkat karena dua alasan. Kira-kira apa alasan sehingga yang 55.000 ini belum bisa diangkat? Di sini kita bisa lihat ya. Nah, pertama, Pemdanya tidak mengusulkan formasi ya. Nah, jadi alasan pertama karena Pemdanya tidak mengusulkan formasi. Kemudian kedua, jumlah guru untuk mata pelajaran mapel tertentu itu berlebih Bapak Ibu ya, sehingga tidak seimbang dengan kebutuhan. Nah, jadi ini adalah dua alasan sehingga 55.000 ini belum bisa diangkat ya, karena memang Pemda tidak mengusulkan formasi. Meskipun dibutuhkan tetapi susah diangkat karena Pemda tidak mengusulkan formasi. Kemudian jumlah guru untuk mata pelajaran tertentu itu berlebih sehingga tidak seimbang dengan kebutuhan. Berarti ada mapel gemuk Bapak Ibu ya, itu yang menjadi salah satu penyebab utama. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi di sini dikatakan ya, Prof Nunuk menambahkan terdapat potensi 11.349 formasi yang bisa diisi oleh guru lulus PG. Ini sebagaimana yang kami katakan tadi sebagai prioritas 1 ketika dia turun prioritas dan melamar pada formasi mapel jabatan lainnya. Diharapkan P1 turun prioritas ini bisa mengikuti seleksi kembali dengan menggunakan mapel jabatan lainnya sesuai linearitas seperti itu. Nah, jadi ada sekitar 11.000 ya 349 ini formasi, ini potensi untuk diisi Bapak Ibu ya oleh pelamar P1 ketika nantinya dia turun prioritas. Dari 55.000 ya, ketika turun prioritas ada 11.000 yang bisa terpenuhi dan melamar pada formasi mapel jabatan lainnya. Jadi wajib untuk melamar pada formasi mapel jabatan lainnya karena untuk status P1 Bapak Ibu itu akan direkam dan tentunya tidak hangus. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di sini Ibu Nunuk menegaskan andai seluruh Pemda yang memiliki guru lulus passing grade mengajukan formasi P3K 2022 secara maksimal, maka semuanya akan terakomodir. Nah, ini yang jadi persoalan ya. Sebenarnya Kemendikbud sudah menyediakan formasi, tapi Pemdanya yang tidak mengajukan formasi P3K secara maksimal dengan alasan anggaran semuanya. Ya, anggaran ya. Dari mana gajinya, bagaimana cara teknis bayarnya, atau dari mana anggarannya, semuanya akan terakomodir. Jadi ini perlu dikomunikasikan lebih detail dengan Kemenkeu sebenarnya ya, Kementerian Keuangan terkait penganggaran untuk pembayaran gaji guru lulus passing grade nantinya, supaya Pemda juga aman, tidak ragu untuk mengajukan formasi. Kemudian di sini
Bapak Ibu perhatikan bahwasanya untuk usulan formasi P3K 2022 dari Pemda hanya 40,9% ya dari total kebutuhan 781.844 ujarnya. Itu pun dua daerah saat last minute tiba-tiba mengundurkan diri, yaitu Kabupaten Brebes dan Jaya Wijaya. Jadi ada dua daerah yang di menit-menit terakhir Bapak Ibu yang mengundurkan diri dari pengajuan formasi, dari pengusulan formasi, padahal sudah maksimal, yaitu dari Kabupaten Brebes dan Jaya Wijaya. Nah, ini tentunya sangat disayangkan Bapak Ibu ya, karena dari Kabupaten Brebes dan Jaya Wijaya itu tiba-tiba menarik usulan formasi. Saya yakin bahwa ini terkait persoalan pembayaran gaji nantinya. Oke, kemudian lanjut lagi. Nah, di sini beliau mengungkapkan dua kabupaten itu sebenarnya memiliki guru lulus passing grade dan mengusulkan formasi P3K 2022. Sayangnya per 2 November malah membatalkan membuka rekrutmen. Dia mencontohkan Kabupaten Brebes memiliki pelamar P1 atau guru PG sebanyak 587, dari jumlah tersebut yang tersedia formasi sebanyak 538 dan yang tidak tersedia formasi 14. Seperti itu. Kemudian di sini kita lihat sebenarnya guru lulus passing grade yang tidak mendapatkan formasi P3K Guru 2020 di Kabupaten Brebes hanya 35, ujar Nunuk ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini Bapak Ibu bisa perhatikan. Namun dengan ditariknya seluruh formasi, Nunuk mengatakan 538 formasi pelamar P1 kehilangan kesempatan penempatan P3K 2022. Selain dua kabupaten itu, Nunuk mengungkapkan cukup banyak Pemda tidak membuka formasi sesuai dengan kebutuhan. Artinya Pemda banyak membuka sedikit Bapak Ibu, sedikit formasi. Ini yang menjadi salah satu penyebab utama. Kemudian di sini yang terakhir kita lihat, dia mencontohkan Provinsi Jawa Barat ya, memiliki pelamar P1 sebanyak 10.397. Namun yang tersedia formasi 3.800, tidak tersedia formasi 3.813. Dengan demikian terdapat 2.784 pelamar P1, tidak terdapat kebutuhan sebanyak 2.784. Nah, kemudian di sini yang terakhir Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu perhatikan bahwasanya Provinsi Jawa Tengah juga memiliki pelamar P1 sebanyak 10.099, yang mendapatkan formasi itu 4.351, sedangkan P1 yang tidak tersedia formasi 2.542. P1 yang tidak terdapat kebutuhan sebanyak 3.206. Begitu juga Provinsi Jawa Timur itu memiliki pelamar prioritas 8.588, sebanyak 2.450 P1 yang tersedia formasi, 4.676 tidak tersedia formasi. Pelamar P1 tidak terdapat kebutuhan sebanyak 1.462. Nah, seperti ini keadaannya, seperti ini keadaan P3K Guru tahun 2022. Semoga video yang bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.